Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan sebuah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat bahwa Indonesia sudah mengalami penggantian kurikulum sebanyak 11 kali sejak awal bangsa ini merdeka. Diawali dengan kurikulum pertama bernama Rencana Pelajaran 1947 dan diakhiri dengan kurikulum ke-11 bernama Kurikulum Merdeka. Tapi, apakah dengan banyaknya pergantian kurikulum di Indonesia, kualitas pendidikan Indonesia sudah terjamin, sudah bisa menghadapi tuntutan zaman, atau masih begitu-gitu saja? Dilansir dari Program for International Student Assessment pada tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 66 dari 81 negara, dengan rincian peringkat 70 dari 81 negara di matematika, peringkat 71 di literasi, dan peringkat 67 di sains. Hal ini sungguh memilukan. Menurut saya, ada 3 hal mendasar mengapa pendidikan di Indonesia bisa begitu terpuruk. Yang pertama, kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah 3T. Yang kedua, kualitas guru dan kesiapan tenaga pendidik. Yang ketiga adalah pembelajaran di kelas yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia saat ini. Lantas, kebijakan apa yang akan saya buat agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa memenuhi tuntutan dunia nyata bila saya terpilih menjadi seorang anggota legislatif di DPR RI? Saya akan mengutamakan penekanan dan peninjauan lebih lanjut terhadap kurikulum merdeka dengan mengoptimalkan 3 fungsi DPR sesuai pasal 20A ayat 1. Pada fungsi legislasi, saya akan mengesahkan RUU PPK merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 dengan menambahkan ayat yang berbunyi pendidikan diselenggarakan dengan mengikuti perkembangan zaman serta penguasaan teknologi. Untuk memaksimalkan fungsi ini, saya menciptakan aplikasi ECN atau Education Collaboration Nusantara dengan kerjasama semua pihak meliputi siswa, guru, pemerintah, pihak industri, maupun pihak swasta. Pada proses pembuatan aplikasi ECN, DPR RI akan berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dan Kominfo agar berjalan dengan efektif. Pada aplikasi ini juga disediakan berbagai fitur lengkap yang mendukung kualitas pendidikan dan sesuai dengan tuntutan dunia saat ini, seperti diskusi langsung dengan pihak industri, pelatihan guru, workshop digital, dan masih banyak lagi. Pada fungsi anggaran, saya akan memaksimalkan pengalokasian dana APBN untuk mengembangkan kualitas pendidikan Indonesia, pengembangan rutin pada aplikasi ACN, meningkatkan anggaran untuk guru, dan pengadaan BTS yang akan bekerja sama dengan Kominfo dalam penyediaan internet. Pada fungsi pengawasan, saya akan memastikan bahwa infrastruktur dan internet pendidikan sudah merata di Indonesia, memastikan bahwa dana yang dipakai sudah maksimal, dan memantau apakah aplikasi ACN sudah bisa meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan Indonesia. Mari bergerak bersama dalam terciptanya pendidikan yang inklusif agar tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Generasi cerdas, pendidikan berkualitas, wujudkan Indonesia emas. Saya Muhammad Fatan Faizul Haq dari Dapil 4 Jawa Barat, siap menjadi bagian dari Parlemen Remaja 2024. Pamit undur diri.